Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Quds yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah. Sampai saat ini kita masih dilimpahkan berbagai macam karunia yang tak terhingga, khususnya karunia iman, karunia Islam, karunia bisa salat subuh berjamaah. Ini juga karunia yang luar biasa, karena tidak semua orang Allah kasih ini kesempatan salat subuh berjamaah. Apalagi salat subuhnya di Masjid Al-Quds lagi. Al-Quds itu adanya di mana? Palestina. Siapa yang sudah sampai ke sana? Belum ada. Berdoa insya Allah sampai. Saya sudah sampai ke sana. Al-Quds itu dibagi dua sekarang. Al-Quds Timur dan Al-Quds lainnya Barat, apa namanya. Yang Timur, yang semuanya dikuasai sama Yahudi. Semuanya dikuasai sama Yahudi. Maka kalau ada orang mau sholat itu harus melalui pintu pemeriksaan. Karena Al-Quds di Al-Quds itu ada namanya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu luas, Pak, 14,4 hektar kompleksnya itu. Capek kita ngelilingin itu. Dan pintunya ada 7 atau 8. Dan bangunannya bangunan zaman dahulu. Jadi tembok itu besar sekali. Kemarin kan mau roboh, dibangun lagi sama Turki. Jadi bagus lagi tuh kompleknya itu. Nah, kemarin kita lihat kan orang lihat kan di TV atau di media kan bentrok antara polisi atau tentara Yahudi dengan umat Islam yang mau sholat itu kan. Sholat Jumat kemarin itu saya pantau itu ada 40.000 orang yang sholat, semakin banyak malah. Karena kalau masuk ke situ dilihat dulu wajahnya sama tentara Yahudi itu, polisi itu. Kalau muda-muda nggak dikasih, yang tua-tua aja dikasih. Nah sekarang tuh udah jebol, Pak, yang muda, yang tua, anak-anak masuk semua. Kewalahan juga mereka menjaganya, ya kan? Biasa kalau masuk tuh lihat KTP dulu, macam-macam lah, ya kan? Ketat lah di sana itu. Itu dikuasai oleh Yahudi itu sejak tahun 48. Jadi ceritanya Palestina itu bagian dari negeri Syam. Ya, negeri Syam itu luas, kayak kita Nusantara gitu, Pak. Nusantara ini kalau saya baca sejarahnya dari Sultan Takdir Al-Syahbana, itu dari Aceh, Sabang sampai ke Filipina Selatan. Makanya semua satu bangsa kita kan, Thailand Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Filipina Selatan itu satu jalur lah gitu. Jadi tidak bisa dipisah. Kulturnya sama, agamanya sama, Islam. Dan Filipina setelah dikuasai oleh orang Kristen, dikristenkan. Makanya Guterres sekarang kan dia bilang kami ini Islam asalnya, cuman dikristenkan oleh ketika penjajah Spanyol datang ke sana. Nah di sana juga begitu. Ketika akhir-akhir Khilafah Utsmaniyah itu kan tadi di bawah Khilafah Utsmaniyah semua kan. Negara Arab itu ada beberapa ya bangsanya, Pak ya. Ada Arab Jazirah Arabia yang ada Saudi dipecah jadi 6 oleh penjajah itu. Disitulah Rasulullah lahir kan di Mekah kan. Ada Saudi, ada Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain, ada Oman, ada Uni Emirat Arab kan. Itu 6 dipecah. Kayak Nusantara pecah 6 juga kan.
Indonesia, Malaysia, pecah lagi Singapura, ya kan? Pecah lagi jadi Thailand, jadi Filipina, jadi Brunei kan, jadi 6 juga kan. Ini kan satu rumpun. Jazirah Arabia itu satu rumpun. Ya. Maka Rasulullah SAW katakan la dina ni fi jaziratil Arab. Tidak boleh ada dua agama di sini nih. Ya. Kalau ada dua agama rusak dunia semua. Bukti sekarang kan Jazirah Arabia itu bukan dua agama lagi, 20 agama ada di situ. Di Saudi itu ada Syiah, ada Kristen, ada macam-macam udah sekarang. Apalagi Emirat Arab. Nah, ini ada Arab yang Jazirah Arabia, ada Arab Syam. Syam itu pecah 4. Ada Palestina, ada Jordania. Tadi nyatu tuh. Ada Suriah, ada Lebanon, nyatu tuh. Satu rumpun. satu rumpun. Ada Arab Yaman. Ada Arab Yaman. Dipecah 2 jadi Yaman Timur, Yaman Selatan. Jadi dipecah 2 tuh. Ada San'a, ada sebelah sana. Tapi sekarang dah nyatu lagi. Sekarang dikuasai lagi sama Syiah. Kemudian ada Arab Irak. Nah, Iraknya Arab nih. Kalau Mesir itu bukan Arab, Pak. Mesir itu Afrika. Afrika Utara. Cuman bahasanya berganti bahasa Arab setelah masuk Islam. Semua ganti bahasa Arab. Tadi bahasa Afrika. Bahkan ke atasnya lagi itu ada Libya. Afrika itu satu rumpun lagi tuh. Afrika Barat itu. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Dipecah lagi jadi 5 tuh. Tadi 1 nih. Nah, kita bicara soal Palestina. Palestina ini dipecah oleh Prancis dan Inggris, bagian dari negeri Syam. Ternyata strategi memecah ini nggak sampai di situ, Pak. Mereka ingin memindahkan orang-orang Yahudi yang ada di dunia ini, di antara di Eropa dan Rusia, di Amerika, ke Palestina. Kenapa? Karena mereka lihat, oh negara kita dikuasai Yahudi nih. Ya kan, Eropa itu kan identik Kristen ya, Pak ya. Kalau Eropa itu identik Kristen. Termasuk Amerika, karena orang Amerika juga orang Eropa yang pergi ke sana kan. Nah, jadi Eropa, Amerika, termasuk Rusia itu Kristen. Walaupun Kristen beda-beda. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodoks, seperti yang ada di Rusia kan. Mereka benci sama Yahudi. Yahudi ini biang kerok. Sudah dihancurkan Kristen sama dia. Kristen itu udah hancur, dihancurin lagi. Agama Kristen sendiri itu kan udah hancur. Dirubah-rubah, diotak-atik sama ulamanya. Dihancurin lagi sama Yahudi. Dari tadinya percaya sama akhirat jadi nggak percaya sama akhirat, jadi sekuler. Ngapain ngurus-urus akhirat, penting dunia gitu kan? Sekuler namanya. Terus Kristen Ortodok yang di Rusia dihancurkan oleh Yahudi dengan apa? Dengan komunisme. Jadi komunisme itu Yahudi yang buat. Hancurlah Kristen Ortodok di sana. Sampai mereka buat Yahudi buat revolusi Bolshevik namanya. 1917 dihancurkan kerajaan Tsar, dibuat Uni Soviet Komunis, gitu kan? Uni Soviet Komunis. Terkenal namanya jadi USSR itu namanya kan, Uni Soviet Komunis itu. Nah, setelah itu orang Eropa tahu, oh ini kacau, semakin hancur nih. Harus didorong orang Yahudi ini untuk pergi ke Palestina. Kenapa? Yang pertama punya pikiran seperti itu adalah panglima perang Prancis, ya, Napoleon Bonaparte. Tahun 1799 dia berkata, kita dorong orang Yahudi untuk pergi ke Palestina. Kenapa? Kalau di Palestina, mereka kalau ke Palestina banyak manfaatnya. Padahal mereka udah dikasih wilayah otonom di Rusia. Ada Pak, mereka punya negara otonom di Rusia. Itu udah diakui oleh setelah Republik Bolshevik, langsung dikasih mereka. Perbatasan dengan Cina atau Rusia Cina. Dalil agamanya nggak ada, ya kan? Tapi kalau Palestina dikorek-korek masih ketemu katanya. Dikarang-karang lah. Maka tahun 1905 mereka buat Taurat baru. Ditambahkan lah. Oh, ini udah rusak nih, Taurat ini udah dirusak dari sejak Nabi Musa alaihissalam meninggal, dari rusak 1.500 tahun, 3.000 tahun yang lalu dan mereka rusak. Jadi dirusak, ditambahin. Apa yang ditambahin? Palestina negeri yang dijanjikan.
Nah, makanya dibuatlah gerakan Zionis namanya Pak. Gerakan Zionis itu gerakan untuk kembali kepada Palestina berdasarkan Taurat. Dibuatlah gerakan. Nah, itu otaknya itu Theodor Herzl namanya. Tahun 1897 dibuat konferensi di Switzerland, di Basel. Kita harus kembali ke Palestina. Ini dalilnya, ini dalilnya. Ngarang-ngarang lah gitu kan. Terdoronglah orang Yahudi ini. Yahudi itu kan nggak ngerti kitabnya Pak. Kayak Nasrani juga. Allah katakan apa? La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka nggak ngerti kitabnya kecuali praduga-praduga aja. Kayaknya ini Nabi pernah ngomong gini, kayaknya Allah pernah begini. Memang gitu-gitu kayaknya. Kayak umat Islam hari ini kebanyakan kan begitu kan. Maaf ya, ini Quran ini nggak dipahami nih. Kayaknya sih menurut saya agama tuh begini. Nah ini udah mulai itu Yahudi tuh. Kalau Jakarta otak sunsang namanya itu. Sunsang otaknya. Harusnya tanya Allah Ta'ala kan. Gimana kata Allah kan. Nah dibaca kan. Tahulah kita yang sebenarnya. Ini enggak Quran dibeli enggak dibaca. Nah Yahudi itu gitu. Jadi orang-orang umumnya terprovokasi Pak. Oh iya ya ternyata ada bumi yang dijanjikan Allah kepada kita. Bernama Palestina. Nah, oleh karena itu harus kita buat negara di sana. Gimana cara? Ternyata bukan hanya Palestina target mereka itu. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Mereka buatlah peta Israel Raya namanya. Ya Israel Great Israel kan dibuat. Itu Saudi ambil Madinah dapat, ya kan? Irak semualah, Jordan apalagi, semua negeri Syam itu dapat. Termasuk Mesir dapat sebagian besar tuh. Sepakatlah karena Prancis ini karena Inggris ini udah Inggris dan Prancis ini udah muak lihat kelakuan orang Yahudi di sana, sepakat mereka. Dikeluarkanlah tahun 1907 oleh Menteri Luar Negeri Inggris namanya Balfour, janji untuk membuatkan negara Yahudi di Palestina kepada tokoh-tokoh Yahudi. Akhirnya mereka buat sepakat lagi dengan Prancis, sepakat lagi dengan Rusia, macam-macam lah sepakat. Pokoknya mereka ini harus dibuang. Karena banyak manfaatnya. Pertama negeri kita bisa aman katanya. Kalau Yahudi nggak ada, negeri kayak kita sekarang kalau Cina nggak ada, negeri kita bisa aman gitu kan? Kira-kira begitulah, terancam. Ya benar Pak, persis sama polanya. Caranya mereka beli tanah dulu, ini sewa dulu, ini. Perang dunia pertama mereka latihan dulu, ikut perang, punya senjata, sampai bisa mengoperasikan senjata. Padahal tadinya tuh orang nggak ada apa-apa, nggak ada pengalaman mereka itu. Cuma karena dunia bantu. Inggris langsung ambil tuh ketika Khilafah Utsmaniyah masih udah lemah, udah nggak bisa menguasai teritorialnya, diambil sama Inggris tuh, Arab itu, khususnya Syam itu diambil sama Inggris. Nah, disitulah Inggris ajak orang-orang Yahudi itu hijrah ke situ. Ente beli ini, ente pasang ini, sewa ini, bangun ini gitu kan. Orang Yahudi terangsang kan, karena dilindungi oleh Inggris. Makanya dari tahun 19-an awal, 1917, 15 itu dilawanlah oleh masyarakat Palestina itu. Terkenallah seorang mujahid besar namanya Izzuddin Al-Qassam yang dipakai oleh Hamas sekarang. Brigade Izzuddin itu wafat syahid tahun 1920 melawan Inggris. Karena umat Islam zaman itu jahilnya luar biasa. Nah Inggris komunis ternyata Yahudi ternyata bawa ajaran komunis itu ke Palestina, disebar-sebarin. Orang Palestina pun terpengaruh. Untuk lawan Amerika kita harus pakai komunis katanya gini-gini. Kayak Indonesia juga lah tahun 48 di Indonesia sudah ada revolusi komunis kan. Diulang lagi tahun 1965 kan. Sama. Itu tersebar pemikiran komunis. Tambah hancur lagi orang Palestina itu. Akhirnya negara-negara di sekitarnya dikuasai lagi sama Yahudi, sama Amerika, sama Inggris. Bukannya menolong orang-orang Palestina untuk melawan Inggris, malah memusuhi siapa saja yang melawan Inggris dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap macam-macam gitu loh. Kayak sekarang ini, persis kayak sekarang kejadian di kita. Ini kita ini kalau nggak hati-hati kejadian nanti nih, Cina nguasain nih. Karena orang kita sayur, nggak ngomong aja nggak berani gitu loh. Apalagi angkat senjata, ya kan? Takut mati. Padahal mati nggak dicari datang juga dia, ya kan? Memang nggak perang kita nggak mati apa?
perang dalam kebenaran tentunya ya, kayak orang-orang tua kita merangin Belanda kan gitu kan, itu perang dalam kebenaran, perang jihad fisabilillah, bukan ledakin bom sana sini, itu bukan perang, itu rekayasa intelijen, ya kan. Nah jadi dunia ini berkolaborasi lah untuk memboyong Yahudi ke situ. Nah tahun 19 karena merasa dapat angin, dapat bantuan dari Inggris, dari Prancis, dari Rusia, tuh Amerika ikut-ikutan belakangan. Terus mereka merasa kuat lah. Sampai tahun 20-an, 20 sekian itu mereka udah berani tuh ngeledain bom, menembak tokoh-tokoh ulama-ulama, udah berani menculik-culik ulama, udah berani. Tahun 20-an, 30-an. Nah, sampailah mereka sepakat dunia ini mendeklarasikan negara Israel nih, negara Israel. Sebenarnya nggak ada negara Israel. Kita jangan akui ya, jangan nyebut Israel kecuali untuk menjelaskan. Jangan bilang Israel perang dengan Palestina, berarti kita ngakui negara Israel, nggak boleh. Ya kan? Yang ada tuh Yahudi menjajah Palestina. Tuh. Nah, sampailah 1948 Mei 1948 mereka deklarasikan, namanya Ben Gurion, maka airport di sana namanya airport Ben Gurion kan. Dideklarasikan berdiri negara Yahudi. Ngamuklah sebagian orang masyarakat Arab dari Irak, dari Suriah, Jordan, Lebanon, dari Mesir nyerang, di antaranya Ikhwan Muslimin menyerang Yahudi itu. Nyaris kalah Pak, nyaris mereka kalah. Pemerintah-pemerintah Arab di sekitarnya, Mesir, Irak, ayo nih Mujahidin balik dulu deh, istirahat, kita nanti mau gantian, aplusan. Nanti tentara-tentara yang terlatih yang akan berperang di sana. Di sana kan masyarakat. Ternyata itu tipu daya. Setelah mereka ditarik pulang, puluhan ribu mujahidin pulang, itu dipenjarakan Pak. Di Mesir itu 40.000 orang sekali tangkap tahun 48 itu. Padahal udah nyaris tuh kalah Yahudi itu. Ya udahlah, dipenjarain di Irak, di mana-mana, di Jordan. Akhirnya Yahudi dapat nafas. Itu tahun 48 kalau kita lihat petanya, paling mereka baru menguasai 20-30% dari wilayah Palestina itu kan. Tahun 48. Nah, akhirnya apa? Gerakan Islam dibantai, ya, habis-habisan lah. Karena disuruh oleh Yahudi. Karena ternyata Yahudi sebelum mendeklarasikan negara itu, dia sudah punya boneka. Boneka itu siapa? Pemimpin-pemimpin negeri Islam itu. Sekitar situ, termasuk di sini juga mungkin. Itu udah boneka mereka. Nah, uang dikuasai, senjata dikuasai, ya kan? Lewat Eropa dan Amerika kan? Dari Rusia. Kemudian apa? Politik dikuasai. Akhirnya umat Islam Palestina benar-benar nyungsep, Pak. Nyungsep pembantaian tiap hari, pengusiran dari rumah tiap hari, ya kan? Masjid-masjid dirobohin tiap hari. Rumah-rumah mereka, tempat usaha mereka diusir-usir tiap hari. Terjadilah hijrah besar-besaran. Jadi orang Palestina yang jumlah mereka itu sekitar 5 juta orang itu, sekarang sudah 5 juta orang ya, orang Palestina itu mungkin di luar negeri itu mungkin lebih dari 5 juta Pak. Di Jordan, di Saudi, di Eropa, ada yang udah lupa kulit, kacang pada kulitnya. Artinya udah jadi sekuler, jadi apa, dia tinggal di Eropa kan, dididik anak-anaknya kan, dari 48 Pak. Kalau lahir 48 sekarang berapa umurnya tuh? Udah tua kan, lahir di Eropa. Setelah mereka jadi sekuler gitu. Ini yang program mereka diusir-usirin agar nggak dapat. Nah, akhirnya perang lagi tahun 67. Tahun 67 itu perang apa? Karena Yahudi mau nguasain semua Palestina. Dapat Arab pura-pura perang dengan dia. Makanya perang Arab Israel tahun 67 cuma 6 hari gitu kan. Pada itu rekayasa semua tuh pura-pura. Seakan-akan nih negara Arab, Mesir segala macam ini bantu. Padahal itu melindungi Yahudi. Dicaploklah seluruh wilayah Palestina itu 100%. 100%. Dapatlah 100%. Udah Yahudi gini. Nah, ketika itu salah seorang ulama bernama Syekh Hasin yang meninggal itu kan. Itu dia masih muda, umur 20-an. Dia bilang, wah ini habis Yahudi, Palestina habis. Kita kalau nggak balik kepada Islam, dia di Gaza tinggalnya. Di Gaza. Di Gaza itu sebesar Depok. Sekitar 500 kilo sekian arealnya, cuman penduduknya sekarang udah 2 jutaan. Semakin di perang semakin banyak yang lahir Pak. Jadi
jadi berlipat-lipat. Tadinya cuma 1.800.000 penduduknya tuh. Sekarang udah 2 jutaan. Beliau bilang begini, ini kalau umat nggak diajak kembali kepada Islam, Palestina habis ini udah. Kita habis ini. Akhirnya diajak berdakwah. Kayak inilah sholat subuh berjamaah, ya kan? Dikasih pemahaman akidah, akhlak, ya kan, syariah, gimana-gimana, anak-anak gimana, Quran hidupkan lagi di masjid-masjid, buat rumah-rumah Quran. Beliau tuh tahun 60, mulai dari pengalaman 67 itu, kita udah kalah sudah. Nah, qadarullahnya apa? Yahudi nggak berhasil mengusir semua orang Palestina, nggak berhasil. Kenapa? Sebagian itu ada punya spirit perlawanan, masih ingin berjuang untuk merdekakan. Tapi dengan cara apa? Kembali dulu kepada Islam. Sebab kekalahan umat Islam sepanjang sejarah 14 abad setengah ini, ketika mereka jauh dari Islam kalah. Kekalahan umat Islam itu bukan sekali ini, Pak. Dulu jauh di abad 6 Hijriah atau abad 12 Masehi, itu Kristen pernah menguasai wilayah situ juga. Tersebutlah dengan perang salib kan. Itu Perancis juga otaknya. Kenapa? Perang salib berapa lama? Hampir 1 abad, Pak. 91 tahun. Sejak salib bisa menguasai Palestina dan sekitarnya itu sampai merdeka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu tuh 91 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun sebenarnya. Dan itu 3 generasi. Perlawanan itu 3 generasi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu generasi ketiga. Baru di tangan beliau Allah takdirkan bebas dari Palestina. Tidak lama setelah itu umat Islam jauh lagi dari agamanya, datang lagi Mongol. Mongol jauh banget tuh, Perancis tuh jauh banget tuh, Pak. Kok bisa? Kalau Perancis oke lah, modern kan. Udah modern mereka zaman itu kan. Kalau Mongol apa sih? Modalnya apa modalnya? Semangat doang, karena dia dengar ada pusat Islam Baghdad mengembangkan ilmu tahun macam-macam. Mereka kan orang Mongol itu kan orang-orang sadis Badui gitu kan, yang makan hewan mentah-mentah gitu. Ya kan? Kok bisa sampai ke sana? Kenapa? Ketika umat Islam jauh dari Islam. Nah, sekarang Yahudi tahun 48 bisa deklarasikan negara Israel di Palestina. Kapan terjadi itu? Ketika umat Islam jauh dari Islam. Umat Islam ini jauh dari Islam sudah 1 abad yang lebih, Pak. Makanya Khilafah Utsmaniyah hancur, direkayasa sama Yahudi juga diantaranya. Ya, jadi ketika umat Islam jauh dari Islam, pasti hancur. Pasti Allah kirim bangsa lain, bangsa bengis untuk menghabisi mereka sehingga mereka sadar. Itu 3 peristiwa terbesar. Kasus perang salib, kasus perang Mongol dengan Mongol sampai ke sana, kasus Yahudi. Pertanyaan kita, kenapa yang sana? Karena sana pusatnya, Pak. Kalau Palestina jatuh, Masjidil Aqsa jatuh, umat Islam akan jatuh. Itu bukti sampai sekarang. Tapi ketika Palestina bangkit, Syam bangkit, ya, Masjidil Aqsa di tangan umat Islam, umat akan bangkit lagi. Jadi jangan percaya kamu pada orang mengatakan ngapain ngurus-ngurus Palestina. Itu kan jauh. Negeri kita aja, itu otak sungsang. Kalau bahasa komputernya hang, otaknya hang, nyangkut, nggak nyambung. Pertama, Palestina itu negeri kita. Masjid Aqsa itu kiblat kita yang pertama, tempat Rasulullah Mi'raj. Kenapa nggak Allah mi'rajkan dari Masjidil Haram langsung? Bisa aja kan? Tapi Allah isro'kan dia. Berjalan malam arti Isra itu, di malam hari, semalam doang kan. Dari situ ditemukan dengan roh para anbiya. Sampai Rasulullah mengimami mereka sholat. Dari situ dia angkat ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu Allah Ta'ala. Rasulullah bertemu Allah cuma sekali aja, Pak. Ketika di Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wah, di samping jannah al-ma'wah. Nah, Allah kasih beliau kewajiban sholat yang kita sekarang sholat kan. Berarti itu ketika Allah rekayasa begitu kan bukan omong kosong, berarti kan, bukan peristiwa berlalu. Tidak ada skenario Allah mengatakan, hei umat Islam ini, umat Nabi Muhammad, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini nggak bisa dipisahkan. Maka Rasulullah SAW katakan apa? La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rasulullah tidak memaksakan kita rihlah berkunjung kecuali 3 masjid aja. Masjid hadza, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Inilah masjid yang harus kita kunjungi. Ya sekarang kita cuma bisa mengunjungi yang 2 itu pun gara-gara corona ditutup pula lagi ya. Padahal yang kena corona juga hampir nggak ada. Nah ini rekayasa juga untuk menjauhkan kita dari Masjidil Haram, Masjid
Nabawi. Di sono karena Yahudi ditaruh sana, sekarang kena ditaruh corona. Sehingga kita nggak bisa ke. Saya tiap malam nyetel TV Pak di hotel itu, ya Allah orang tawaf itu cuma 100, 200 orang, kadang-kadang cuma 50 orang saya hitung. Subhanallah, sepi banget Pak. Dunia ini bisa hancur. Kalau Masjidil Haram itu tidak ada orang yang tawaf, ya dunia kan goyang Pak. Karena itu keseimbangan. Makanya Masjidil Haram di Ka'bah itu di atasnya apa? Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat malaikat tawaf untuk menjaga keseimbangan alam. Langit ini di bumi, ini langit. Ya kan? Berapa jumlah malaikat tawaf? Satu hari 70.000 orang. Dan tidak bisa ngulang lagi sampai hari kiamat. Kalau kita ngulang-ngulang masih bisa kan? Saking banyaknya malaikat itu. Malaikat bisa lebih banyak dari manusia Pak. Manusia kan 7 miliar kan? Sampai hari kiamat mereka nggak bisa lagi mau, karena nggak dapat giliran gitu. Sehari 70.000. Habis itu dapat giliran yang lain, tawaf. Itu artinya bertasbih namanya. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bertasbih itu mentaati sistem Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada Palestina, akhirnya Palestina dikuasai 67 semua. Ya, maka si Hasim punya ide, udah kembalikan dulu umat pada Islam. Oke. Setelah dia lihat kuat, dia di Gaza. Gaza itu cuma 5% dari total keseluruhan Palestina. Dia cetuskanlah intifadah, melawan. Ya kan, intifadah itu yang tafir, yang tadi sembunyi jadi keluar rame-rame kayak demonstrasi gitu kan. Itu tahun 1987 Desember. Saya ingat betul tuh, saya nonton di CNN. Waktu itu di luar negeri, waduh, umat Islam Palestina bangkit nih. Kenapa bangkit? Lihat orang Afgan kok bisa menang melawan Uni Soviet. Dan orang-orang Palestina banyak berjihad sana, balik lagi mereka. Kita bisa juga dong ngalahin Yahudi dong, gitu kan. Nah, imannya sudah terbangun, Qurannya sudah ada dalam dada dan pikiran, tinggal perlawanan. Kok kita nggak terlatih, nggak ada senjata, gimana? Udah pakai batu aja dah. Maka terkenallah intifada batu kan. Anak-anak batu pakai ketapel kan. Subhanallah Pak, sampai hari ini bukan pakai batu lagi, pakai roket 250 km jangkauannya. Dari Gaza diluncurkan sampai ke Tel Aviv. Saya sampai ke Tel Aviv, saya lihat itu 250 kiloan itu Pak. Sampai itu roket mujahidin sana dari batu modalnya Pak. 87 udah berapa tahun sampai sekarang. Nah, terjadilah goyangan, demonstrasi melawan tentara, lempar batu, lempar ini. Akhirnya Yahudi itu takut juga Pak. Dia buat tipu daya. Tipu dayanya apa? Kerjasama dengan PLO. PLO ini kan rekayasa mereka ini, buatan mereka nih. Yasir Khurafat itu buat ciptaan mereka itu. Bukan Yasir Arab, Yasir Khurafat. Ya kan? As-Sisi itu Al-Khisisi, ya kan? Jadi dia bilang gini deh, kami kasih kamu negara Palestina. Itu tahun 90 tuh idenya tuh. Tahun 90. Tapi cuma terbatas ya. Gaza sama West Bank, tepi barat, dua aja. Itu sekitar 15% lah dari total wilayah Palestina itu. Karena dasarnya boneka, iya aja. Tapi syarat apa? Nggak boleh punya polisi, nggak boleh punya tentara. Loh, punya apa? Satpol PP. Satpam boleh. Masa negara pakai satpam? Akhirnya karena ini boneka-boneka semua, PBB iya kan, muter-muter di Oslo kan, di Norwegia kan, rapat itu sampai tahun 93 diumumkanlah Oslo itu bahwa dibuat dua negara Israel dan negara Palestina. Palestina syaratnya begitu. Tapi yang paling ajaib apa? Tugasnya diantaranya menghancurkan Hamas, menghancurkan jihad Islami, dan yang berjuang bersenjata itu dihancurkan. Dicobalah, ya kan? Dengan syarat apa? Tahun 2005 Gaza dan West Bank diserahkan kepada negara Palestina. Serahkanlah. Yahudi keluar. Semakin leluasa mujahidin. Yahudi keluar kan dari Gaza kan. Cuman Gaza itu enggak semuanya pula Pak. Sebagian masih mereka kuasai. Nah, keluarlah dari situ. Oke, 2006 buat pemilu. Mereka buat pemilu dengan harapan menang Yasser Arafat atau Mahmud Abbas sekarang. Itu jasus Pak. Mahmud Abbas itu intelnya Yahudi itu Pak. Yang presiden sekarang itu, yang digadang-gadang oleh dunia itu.
Makannya dari Yahudi, disodorin perempuan-perempuan, saya ada dapatlah data-datanya dari Yahudi gini. Ya, 2006 dibuatlah pemilu, menang Hamas 80%. Kaget mereka. Jadi Perdana Menteri Ismail Haniyah, akhirnya apa? Setahun setelah itu dikudeta. Ya kata Hamas, sudahlah, politik itu mah hanya sekedar aja, yang penting jihad, ya kan? Yang penting jihad. Ya udah jihad sampai sekarang. Diserang 2008, 2010, 2012, 2014 yang besar-besaran itu kan 2014. Meninggal sekitar 1.800 orang Gaza, Muslim Gaza. Tapi yang lahir 2.600 Pak. Selama 10 hari itu. Begitu juga sekarang kalau kita lihat pasti yang lahirnya banyak. Yang kan cuma sekian ratus, lebih kecil yang sekarang kan. Mampunya cuma 11 hari kan. Mujahidin bilang kami akan layani sampai kapan Israel maunya, Yahudi maunya. Kami akan layani. Dan saya dapat informasi per detik, bukan per menit lagi, per detik. Saya punya grupnya dari sana. Per detik itu, wah, Benyamin Netanyahu udah gelisah, ditekan Mesir, suruh Mesir menekan Mujahidin. Wah, macam-macam. Kemarin kan parade militer tuh Hamas kan di Gaza beberapa hari yang lalu, hari Jumat atau hari apa tuh. Oh jangan gitu dong, itu mancing-mancing marahnya Yahudi. Kata mereka kami mau mancing memang agar mereka marah. Kalau mereka serang kami langsung 1, kami serang 10. Wah, sekarang dunia sudah berubah Pak. Dunia sudah berubah. Kemarin hari Ahad saya monitor demonstrasi di Amerika. Itu lebih dari 1 juta orang Pak. Orang-orang Kristen sana udah gabung sama orang Islam. Udah lihat mata kepala. New York Times itu Pak, di halaman depan dia koran itu membuat foto-foto anak-anak Gaza yang dibunuh oleh Yahudi itu. Siapa yang nggak tersentuh hatinya kan? Sampai-sampai anggota parlemen Brussels itu mengutuk dan meminta Israel itu bayar itu kerusakan yang ada di Gaza dan anak-anak yang mati itu bayar kepada orang tua. Sampai begitu dunia sekarang bergolak. Umat Islam juga kita lihat mulai responsif umat Islam kali ini kayaknya lebih meningkat dari yang lalu. Sampai Ustaz Adi Hidayat bisa ngumpulin uang puluhan miliar Ustaz UAS, tapi difitnah sekarang ya. Itu akal-akalan otak susang itu. Padahal mereka yang korupsi puluhan triliun, ratusan triliun dana bansos, dana RPN sosial, KPK yang dihancurin agar nggak lolos mereka ke situ kan. Ya, maka kita harus buka mata, buka telinga Pak. Jangan kita korban buzzer yang dibayar puluhan ribu, ratusan ribu buzzer itu dibayar. Denny Siregar, Abu Gosok, segala macam itu dibayar. Itu ratusan miliar Pak, ratusan miliar. Udah punya rumah mewah, mobil mewah, ngoceh-ngoceh. Jangan-jangan itu juga ide dari Yahudi itu. Apalagi sekarang kan tim cyber umat Islam luar biasa Pak. Yahudi yang dikira selama ini hebat teknologi dikerjain sama tim cyber Muslim, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Maroko, rontok Pak sistem internet, sistem informasi Yahudi itu. Sekarang rontok di mata dunia. Ternyata Yahudi nggak pintar-pintar dong. Sistem pertahanan udaranya yang Iron Dome yang tadinya dianggap paling canggih di dunia, efektif 15-20% aja ternyata. Satu kali meluncur Iron Dome itu roketnya itu 20.000 sampai 50.000 dolar Pak. Sementara roket Hamas, roket Mujahidin 200 sampai 500 dolar. Bayangin 200 sampai 500 dolar ditembak sama 20.000 50.000 dolar, nggak kena pula lagi. Jadi sehancur-hancurnya sekarang Yahudi Pak. Belum lagi di dalam udah mulai bergolak. Orang-orang Palestina yang tadinya cuek, yang tadinya sekuler di dalam wilayah kawasan yang dikuasai oleh Israel itu, oleh Yahudi itu, udah mulai melawan sekarang, buat bom molotov. Pusing pala kayak awal-awal Gaza Intifada kan. Karena mereka terpacu, ternyata Gaza bisa menang gitu loh. Masa wilayah kita juga bisa menang kayak Curug bisa menang, masa wilayah yang lain gak bisa menang, kira-kira gitu kan. Jadi dunia udah berubah Pak. Dunia di tangan Allah, bukan tangan kita. Maka kita baca Quran, baca hadis Nabi, dengerin ulama-ulama kita. Insya Allah kita dapat jalan lurus. Kenapa? Karena Palestina itu masalah kita, masalah akidah kita, masalah agama kita, masalah Nabi kita,
Masalah tempat suci kita, nggak ada yang boleh menyentuh. Orang itu punya 3 agama, bohong. Islam hanya yang bisa menjamin kalau mau damai di Palestina. Coba sepanjang abad ketika Islam yang memegangnya, nggak ada satu tetes darah Yahudi Nasrani pun yang ditumpahkan di situ. Tapi kalau sekarang ketika pasukan salib Prancis masuk, sampai dikatakan kuda-kuda mereka itu berenang di dalam darah kaum muslimin. Itu berapa juta umat Islam yang dibantai saat itu. Sekarang dibantai lagi oleh Yahudi sejak tahun 1920-an, Inggris sampai sekarang kan. Tapi yakinlah Pak, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum atau man khadalahum. Aina hum ya Rasulullah? Rasul katakan apa ya? Fi aknafil Baitul Maqdis. Akan selalu ada umat ini yang berpegang teguh kepada kebenaran, tidak akan terpengaruh oleh orang yang mencaci, orang yang menghina mereka. Sekarang kan menghina mujahidin luar biasa kan? Termasuk saudara-saudara kita Salafi yang otak sungsang itu, ya, menghina-hina mujahidin, ya, dengan alasan macam-macam. Padahal alasannya itu dibuat-buat. Allah bilang nggak akan pernah mempengaruhi mereka, nggak akan pernah mempengaruhi mereka. Ditanya sahabat, di mana mereka Rasul? Di sekitar Masjid Al-Aqsa, Al-Baitul Maqdis. Gaza itu cuma 30 km jarak dari Masjid Al-Aqsa, dari Al-Qudus, dekat. Jadi di sana sini, jadi kan dikepung. Nah ini juga banyak hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa pusat kemenangan umat Islam akhir zaman itu di Syam, itulah di wilayah Syam. Ada di Ghouta itu sekitar Damaskus, ada di Masjid Al-Aqsa, Al-Qudus namanya kan. Mereka sebut Yerusalem kan, diganti nama Yerusalem. Nah oleh karena itu kami semua rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpihak kepada Palestina 100%. Nggak ada cerita nasionalisme Pak. Nasionalisme kita Islam, la ilaha illallah, itu nasionalisme kita. Kenapa? Karena di sana selesai, kita selesai Pak. Saudi akan selesai, Turki semua akan selesai. Rasul udah kasih tahu, pusatnya di sana, pusat perubahan umat Islam. Itu yang kedua, itu secara politis ya, secara agama kita di sana punya kita kok. Masjid kita kok, Al-Qudus wilayah kita, diwakafkan oleh Umar ibn Khattab. Masa kita biarin? Secara iman orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza syaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Rasul katakan perumpamaan orang mukmin itu sebagai satu tubuh kan. Kalau satu di antara anggota yang sakit, yang lain juga ikut merasakan. Sekarang kita ikut nggak merasakan? Kalau tidak, berarti iman kita nggak ada. Maka Rasulullah SAW katakan apa? Laisa minni man lam yahtamma bi amril muslimin. Tidak termasuk umatku orang yang tidak mau tahu dengan urusan kaum muslimin yang sedang, apalagi di pusat kaum muslimin kan, Makkah, Madinah, Masjid Al-Aqsa, Al-Quds ini kan pusat umat Islam yang tidak bisa kita. Kalau pusatnya kita abaikan, diambil orang, tentu cabang-cabangnya diambil orang juga. Jadi kalau kita mau menangkan Islam, menangkan Palestina dari Yahudi. Kalau Yahudi udah terusir seperti hadis Nabi bilang akan diusir oleh Islam, ketika itu umat Islam akan menang. Yang lain akan gemetaran lututnya. Corong-corong, kalau Yahudinya udah jatuh, boneka-bonekanya akan ketakutan. Munafikin itu kan yang penting hidup begini ya kan. Pemimpin-pemimpin Islam, dunia Islam ini kan munafikin kecuali Erdogan, insyaallah taala. Ya, jadi kaum muslimin, jadi kita tolong, kita doakan Allah mansur Islam wal muslimin fi Palestina. Kita doakan. Kemudian apa? Kita sebarkan informasi yang benar agar umat kita nggak salah, nggak sungsang otaknya. Kalau kan nanti jadi bahan-bahan media-media mereka kan, media mainstream, media yang berpihak kepada Israel. Masa Israel itu Pak, itu mereka Bani Israel, anak Nabi Yakub. Agamanya ada dua, ada Yahudi dan Nasrani kan. Secara fisik, secara puak, secara keturunan mereka orang Eropa Pak, orang Arab. Kayak Arab mirip Eropa itu kan. Mata biru, rambut pirang. Kok ada Israel pesek di sini? Yahudi pesek, hidung pesek, kulit coklat. Enggak matching Pak. Karena Musa dan Isa dan 1000 nabi lain itu untuk Bani Israel, bukan Bani Jawa, Bani Sumatera, Bani Melayu, bukan. Jadi salah kaprah ya kalau ada orang Melayu, ada orang pesek masuk Yahudi Nasrani, salah kaprah.
Nabi mereka itu adalah Muhammad sallallahu alaihi Nabi secara keseluruhan. Untuk orang Yahudi juga, Nasrani juga, karena mereka nolak kan. Untuk kita juga. Maka kalau ada orang Yahudi pesek, Kristen pesek, lucu Pak. Maka di Israel sendiri, di Yahudi itu sendiri, kalau yang pesek-pesek itu, yang Afrika hitam-hitam itu tuh jadi second class di sana Pak. Kemarin kan demo tuh yang Yahudi hitam-hitam demo. Asuransi dapat cuma 1/4, gitu-gitu lah. Sekolah nggak boleh ditinggi-tinggi. Yang boleh tinggi-tinggi sekolah itu yang dibiayai itu oleh Yahudi siapa? Keturunan mereka aja yang sekitar 4 juta 5 juta orang itu yang di Palestina sekarang itu. Nah masa nggak paham juga? Makanya Israel itu negara rasis Pak. Walaupun orang Palestina itu jadi warga negara Israel sekarang yang tinggal di 85% negara itu, tapi dia tetap tidak sama anunya dengan orang Yahudi yang hidung mancung, yang mata biru, yang rambut pirang itu nggak sama itu. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, kita kalau tidak konsen ke Palestina kita berdosa secara agama kita. Kemudian secara pengaruh kita akan berlama-lama juga dikuasai oleh mulkan Jabrian ini. Karena pusat itu ada di sana. Kalau sana kita bisa rontokkan, nah ini semua akan rontok insya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Kalau ada dana kita kirim, banyak sekarang lembaga-lembaga, ada ACT, ada apa, saya juga insya Allah bisa direct ke sana, nggak ada masalah. Jadi kalau tidak begitu nanti Allah akan pertanyakan kita di akhirat. Saudara kalian, tanah suci kalian, masjid kalian, kiblat kalian dinodai, Quran kalian diinjak-injak. Yahudi injak Quran siapa? Dibakar, ditembakin, Quran robek-robek, disobek-sobek, dikencingin. Kalian diam aja. Ya, jangan merasa aman di akhirat Pak. Kita boleh di dunia merasa aman. Oh jauh, saya nggak ada kaitannya. Oh silakanlah. Tapi di akhirat nanti Allah akan tanya. Karena sekarang nggak ada lagi informasi yang tertutup kan. Kalau dulu mungkin kita tahun 60-an mana tahu, kita nggak ada internet, nggak ada medsos, nggak ada apa-apa kan. Kalau sekarang mah apa aja gerak Yahudi itu udah direkam semua. Makanya dia takut mereka itu juga sekarang, karena semua gerak-gerik dia membunuh anak-anak, menembakin perempuan, ditawan, ditembakin, dihina, diinjak-injak, kan itu semua terekam kan. Wartawan-wartawan yang berjibaku di sana itu luar biasa Pak, nggak takut mati mereka, padahal terancam. Yahudi itu kadang-kadang ngawur tuh, wartawan, ambulans, semua ditembakin, semua disiksa orang-orangnya. Tapi alhamdulillah ini karena Allah yang menjanjikan, alam ini di tangan Allah. Allah menjanjikan bahwa umat Islamnya akan menang di akhir zaman. Dan pusat kemenangan itu dimulai dari sana. Maka kita yakin insya Allah perkembangannya. Gaza yang cuma ya, sekecil itu nggak bisa dikuasai, bahkan ampun tuh Yahudi itu sekarang. Nah kita yakin ya, makanya baik-baik kita berdoa. Ya, kita berinfak 1 rupiah ke mujahidin Palestina itu sama Allah kasih 700 rupiah. Kalau 1 juta 700 juta Pak. Kalau ke masjid cuma 10 kebaikan. Manja abilasan belum asyur amsa. Bukan masjid nggak perlu ya, masjid perlu. Sana juga lebih perlu. Kalau kita punya infak 1 juta, bagilah sebagiannya kita berikan kepada umat Islam di sana. Karena mereka membutuhkan. Kita masih enak puasa Lebaran mereka. Mereka Lebaran dengan peluru, dengan bom kan. Lebarannya. Nah semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ini apalagi nama Masjid Al-Qudus Pak. Jangan putus hubungan dengan sana. Kalau enggak Allah tanya nanti kenapa namanya Al-Qudus, tapi nggak ngerti Masjid Al-Aqsa, nggak ngerti. Palestina nggak ngerti Al-Qudus ya. Dan saya yakin nama masjid ini pasti ada pikiran para pendirinya untuk ke sana kan. Kalau nggak ngapain nama Al-Qudus ya. Di Tangerang Selatan itu saya sering ceramah di situ, masjid besar sekali itu disebut Masjid Al-Aqsa Pak. Benar-benar Masjid Al-Aqsa disebut namanya, dibuat namanya karena mereka konsen agar anak cucu tahu kan di sana ada Masjid Al-Aqsa ya. Di Kudus juga saya temukan ada Masjid Al-Aqsa, tapi dibangun ratusan tahun yang lalu. Tapi pendiri-pendiri pengurus-pengurus sekarang nggak nyambung apa maksud nenek moyang bangun Masjid Al-Aqsa itu. Nah jadi insya Allah mohon bapak-bapak sekalian dari sekarang berdoa Pak, ya Allah berilah saya waktu kesempatan sholat Masjid Al-Aqsa. Insya Allah kabulkan. Saya dulu modalnya doa doang. Ya modalnya doa doang kan, gimana mau orang semua ditutup Palestina itu nggak susah masuk kan, tapi ada aja Allah kasih tahu cara bisa masuk. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Mohon maaf kepanjangan karena
masalahnya umat ini besar, panjang, banyak. Ya, ini masalah 5.000 tahun. Saya baca setengah jam di sini. Tentu sangat sedikit ya. Datanya ada semua di handphone saya. Masalah 5.000 tahun. Ya, ini ternyata Allah udah rancang tuh umat Islam itu akan begini-begini di akhir zaman. 1000 tahun. Kita senang lah. Kita jangan berkecil hati. Kita berada di akhir zaman ya. Ternyata di situ apa kelebihan yang Allah berikan. Maka Rasul kata, nahnul akhirun al awwalun. Walaupun umat kita ini akhir, tapi kita yang paling top. Kita yang pertama kali masuk surga, insya. Tapi yang masuk neraka, pertama kali juga. Makanya pilih masuk surga. Demikian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.